hidup Kristen, dan mungkin ini juga adalah topik yang mungkin sederhana, tetapi kita sama-sama belajar dan untuk saya sendiri pun terkadang sulit untuk melakukannya dalam segala kondisi. Mungkin kita pikir, mengucap syukur kayak hal yang sangat simpel dan mudah ya. Tetapi kalau kita renung-renungkan ternyata ini sulit juga karena kita harus mengucap syukur dalam segala kondisi. Malam ini kita akan sama-sama diingatkan kembali untuk mengucap syukur. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan kita sedang baik-baik saja, tetapi alangkah sulitnya melakukan ini ketika kita tengah berada dalam kesesakan, dalam kesusahan, atau dalam kesedihan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula, mungkin termasuk saya juga pernah melakukannya, lupa untuk mengucap syukur ketika kita sedang dalam keadaan baik, karena kita terlalu terlena dalam segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur juga sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, bukan juga untuk menunjukkan kita sebagai seorang pribadi yang taat akan Tuhan, yang menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan, tetapi ternyata mengucap syukur ini adalah mempunyai kuasa di balik semuanya itu. Karena kuasa di balik sebuah ucapan syukur ada sesuatu hal. Kita mulai mempelajarinya, mari kita melihat dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Kita sama-sama buka dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kita akan sama-sama mempelajarinya dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Cerita ini pun tertulis juga dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Oke. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata pada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Kita lihat dalam Matius 15 ayat ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ayat ke-33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ayat ke-34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Dan kita lihat, lalu apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan ayat yang ke-36, kita bisa baca, ayat ke-36, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan yang terjadi, wow, semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang, bahkan dikatakan setelah itu masih tersisa 7 bakul besar penuh. Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-37. Pada ayat 37 dikatakan, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Dan ayat ke-38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi secara kita lihat totalnya bisa 4.000-an lebih. Karena yang 4.000 ini hanya laki-laki saja nih. Dan apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati makanan yang ada dengan mengucap syukur. Seperti yang tercatat dalam ayat 36 yang telah kita baca. Bila kita lihat pada bahasa aslinya yaitu Eucharistio. Artinya mengungkapkan rasa terima kasih dan khusus untuk mengucapkan rahmat atau karunia atau berkat. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa sebelum kita mendapatkan berkat itu kita sudah berterima kasih atas berkatnya karena yakin bahwa itu akan dikaruniakan dan jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Bahwa pentingnya ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan
membahas bagaimana cara kita menyerahkan segala hal, termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Di mana kondisi pada cerita dalam Matius 15 ini, bahwa murid-murid Yesus ini tidak yakin bisa mendapatkan makanan di tempat sunyi. Dan mereka khawatir jumlahnya banyak banget. Terus dalam ayat 38, dikatakan 4.000 laki-laki. Dan itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan mengucap syukur, Tuhan memberkati makanan itu, dan semuanya kenyang dan masih banyak tersisa. Dan juga merupakan bentuk di mana berserah. Dan mengucap syukur juga membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sesulit-sulitnya pergumulan kita hadapi, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan khawatir dan jangan takut. Kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita buka dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, nggak perlu takut. Tapi mungkin sebagai manusia biasa kita pasti akan khawatir, akan takut. Tapi Tuhan mengimbau supaya kita tidak perlu khawatir, tetapi kita dilayakkan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan karena Ia tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga hal yang paling tidak mungkin sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan rohnya agar bekerja dalam kehidupan kita, memberikan kita hikmat kenapa apa yang berada di mata Tuhan. Dan kita juga bisa membuka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di sini dikatakan bahwa apakah kita hanya mengucap syukur dalam sebagian hal saja? Tidak ya, karena di sini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Dan ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dan percaya bahwa segala yang Tuhan berikan adalah hal yang terbaik bagi kita. Dan kita juga bisa membuka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat ke-20. Kita buka dalam Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dari ayat ini juga kita diingatkan juga bahwa menyampaikan ucapan syukur pun harus dilakukan dalam nama Yesus. Ucap syukur senantiasa karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita, dan kita juga dihimbau untuk mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita. Seperti mukjizat yang terjadi dalam cerita Yesus yang memberikan makanan 5.000 orang, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan kita, atau sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam nama Yesus dalam segala keadaan. Dan seperti juga dalam Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami, karena semuanya itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan bagi atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus akan mendatangkan berkat atas hidup kita. Saya mengajak kita semua, mari mulai hari ini, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Biarlah pembelajaran kita malam ini dapat menjadi bagian kehidupan kita, berlatih untuk selalu mengucap syukur, karena pelajaran ini pun sebenarnya untuk saya juga, karena terkadang sering lupa, lalai, maupun dalam keadaan baik pun lupa mengucap syukur. Tapi di sini diingatkan lagi untuk kita semua,
Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam nama Yesus, agar khidmat kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang mau berbagi tentang kesaksian tentang ucapan syukur juga boleh, tambahan kami persilahkan. Terima kasih. Kembali ke Kak Sharon.